Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang berada di Laut Dendang, tepatnya di Simpang Beo. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu wirausaha yaitu Bubur Ayam Jakarta. Nama ibu itu Ibu Eka dan sering kami jumpai di sini. Pada hari ini kami akan mewawancarai ibu itu bertempat di Laut Dendang, Simpang Beo. Izin Bu, kami dari mahasiswa olahraga Unimed ingin mewawancarai salah satu wirausaha yang ada di sekitaran Medan ini. Dan kami berencana mewawancarai bubur ayam Ibu. Izin ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan mengenai wirausaha ini Bu. Bubur ayam ini udah berapa lama ya Bu berdiri Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya udah mau bersedia gitu ya kan menjadi pilihan usaha kami sebagai peneliti ya, penelitian kuliah kalian gitu. Jadi bubur ayam Widuri ini berdiri sejak tahun 2015. 2015 Iya, Bu. 2015. Kurang lebih jadi sekitar 8 sampai 9 tahun gitu. Mengenai bubur ayam kita ini Bu, sebelum tahun 2015, apa yang terbesit dalam pikiran Ibu mau mendirikan atau membuat usaha bubur ayam ini Bu? Ada alasan tertentu atau dari keluarga mungkin Bu udah turun-temurun gitu? Iya. Sebetulnya ini usaha dari pihak suami, karena kan suami berasal dari daerah Jawa. Dan alhamdulillah memang keluarganya juga di Jawa, daerah Jawa, Jakarta gitu kan. Memang buka usaha bubur ayam Widuri. Jadi suami berkeinginan istilahnya mengembangkan usaha itu di Medan kayak gitu. Nah pada tahun 2015 itu kan memang belum banyak itu bubur ayam. Jadi mengenalkan rasa bubur ayam itu ke daerah-daerah sinilah gitu kan, desa-desa ini gitu. Untuk bubur ayam ini apakah ada kendala Bu dari tahun 2015 sampai sekarang, apakah ada kendala Bu? Ya namanya kita usaha berdagang ya kan pasti adalah kendalanya suka dukanya gitu. Jadi itu dianggap sebagai pembelajaran lah gitu untuk supaya kita lebih maju ke depannya. Untuk bisnis Ibu ini udah ada cabang atau masih satu ini di sini Bu, atau udah ada cabang dari Ibu sendiri? Maksudnya bukan dari keluarga sebelumnya, cabang Ibu sendiri udah ada Bu? Waktu 2015 itu kami langsung tuh membuka 4 cabang. 4 tempat ya Bu? Pada 2015 berjalan waktu itu tadi kendala suka duka ya kan. Nah pada akhirnya 2 tahun ke belakang ini kami bersepakat bahwasanya usaha itu harus dipegang sama kita sendiri gitu. Kembali lagi kami merintis membuka 1 tempat ini saja. Yang lain ditutup, apalagi waktu itu COVID ya kan. Jadi ini saja alhamdulillah yang bertahan. Sampai sekarang. Gimana sih cara Ibu menghadapi persaingan pasar saat ini gitu? Oh ya, namanya persaingan ya pasti ada. Cuman kembali lagi rezeki kan udah ditakar, tidak tertukar gitu. Jadi kita memperbaiki terus, meningkatkan terus kualitas jualan kita. Artinya kita tetap konsisten rasa ya kan. Terus porsinya tetap kita standarkan, jangan terlalu sedikit. Walaupun kayak harga itu naik, tapi kita tetap saja mengasih porsinya itu sesuai kayak gitu. Saya rasa dari kualitas itulah yang harus kita pertahankan, dan rasa itu tadi juga harus konsisten gitu. Saat usaha ini, apa Ibu memiliki platform digital untuk pengembangan usaha Ibu? Kayak Gojek, GrabFood atau Shopee Food gitu Bu? Oh ya, alhamdulillah ada Gojek dan Grab itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa rencana Ibu ke depannya untuk pengembangan usaha bubur ayam Ibu ini? Ya rencana pasti ada lah ya kan, namanya kita setiap usaha gitu pengen usahanya maju, pengennya usaha yang jadi lapak kayak gini bisa jadi restoran kayak gitu ya kan, restoran bubur ayam kayak gitu, pengennya seperti itu. Jadi orang pelanggan makan pun nyaman kayak gitu kan, saya rasa itu.
Baik Ibu, terima kasih atas waktu Ibu yang telah bersedia untuk diwawancarai bagi kelompok kami, dan maaf jika kami telah mengganggu waktu Ibu ya Bu. Terima kasih Ibu. Nah, dari hasil wawancara ibu itu, dimana yang pertama ibu itu mendirikan usaha bubur ayam pada tahun 2015 dan mengalami kendala. Jadi solusi yang kami ambil dari kendala-kendala ibu itu yaitu ketika pada tahun 2015 ibu itu sempat membuat 4 cabang bubur ayam, tetapi sempat berhenti karena ada beberapa hal yang membuat cabang tersebut berhenti. Nah, solusinya ialah ketika kita membuat tim atau membuat suatu wirausaha menggunakan bantuan orang lain, kita harus memahami betul karakter tim kita baik atau buruknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam bisnis atau wirausaha kita tersebut. Baik, saya Sri Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan solusi dari Hamsal Habibi Daulay, di mana dalam usaha bubur ayam ini mengenai platform digital, warung ini telah membuka delivery food seperti Gojek dan GrabFood. Namun ada beberapa kendala di mana lapak atau lokasi warung tersebut kurang luas, dikarenakan lokasi sangat dekat dengan jalanan sehingga pengunjung sulit untuk mengaksesnya. Dan warung ini hanya bisa menampung 4-6 pelanggan saja. Ibu Eka juga berharap nantinya bubur ayam ini memiliki lapak yang lebih luas dan lebih bagus layaknya seperti restoran, di mana Ibu Eka akan memiliki promosi yang akan dipromosikan untuk lokasi, menu, dan hal lainnya. Solusi yang dapat kami cantumkan untuk hal ini yakni Ibu harus banyak mempromosikan bubur ayam ke media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya, agar dagangan tersebut dapat menarik dan diminati banyak orang. Dan kami rasa untuk tempat jualan Ibu Eka harus ditata agar pengunjung atau pelanggan dapat tertarik untuk makan di tempat tersebut. Saya Sri Anggraini, itu tadi merupakan solusi dari kelompok kami, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang layak untuk didengarkan. Saya Sri Anggraini, mohon maaf dan izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.